Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Segala puji kepunyaan Allah yang dengan kenikmatan-kenikmatannya semua kebaikan menjadi sempurna. Hadirin ikhwati iman, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah. Alhamdulillah, setelah barusan kita selesai melaksanakan salat subuh secara berjamaah, dilanjutkan dengan tolak ilmu. Mudah-mudahan semua ketaatan kita ini dicatat dan diterima oleh Allah sebagai amal soleh. Sebagaimana biasa di tiap Sabtu subuh pekan ketiga, jadwal saya untuk murojaah ilmunya atau untuk sharing ilmunya, alhamdulillah di subuh pekan ketiga bulan Desember sekarang bisa terlaksanakan. Mudah-mudahan semua niat baik kita, pengorbanan kita, langkah-langkah kita untuk terlaksananya taklim ini dicatat dan diterima juga oleh Allah sebagai amal soleh. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, di dalam Al-Quran surah Al-Jin ayat ke-6, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghabarkan, menceritakan salah satu kebiasaan orang-orang jahiliyah. Apabila mereka bepergian, kemudian singgah di suatu tempat, maka mereka meminta perlindungan, meminta penjagaan, keselamatan dari mara bahaya yang dikhawatirkan akan menimpa dirinya, keluarganya, atau harta kekayaannya. Mereka meminta penjagaan, perlindungan, keselamatan bukan kepada Allah, tapi kepada yang mereka yakini penguasa tempat tersebut. Mereka mengatakan a'udzu bisayyidi hadzal wadi, aku berlindung kepada penguasa lembah ini. Kami meminta perlindungan, penjagaan, keselamatan kepada penjaga lembah ini. Di dalam kitab Tauhid, di dalam kitab Fathul Majid, Syekh Muhammad Al-Asy'ari membahas tentang
keadaan orang jahiliyah tersebut. Di kitab Fathul Majid ada bahasan babun minasyirki al-isti'adzatu bi ghairillah. Bab termasuk syirik minta perlindungan, minta keselamatan, meminta penjagaan kepada selain Allah. Babun minasyirki al-isti'adzatu bi ghairillah. Bab termasuk syirik isti'adzah minta perlindungan, minta penjagaan, minta pemeliharaan bi ghairillah kepada selain Allah. Maka perilaku orang jahiliyah tersebut yang digambarkan di Al-Quran surah Al-Jin ayat ke-6 yang saya tadi bacakan di muqaddimah. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rohaq. Dan bahwasannya ada beberapa laki-laki dari manusia meminta perlindungan, penjagaan, keselamatan kepada beberapa laki-laki dari jin. Maka mereka jin-jin itu tidak menambah kepada laki-laki yang meminta perlindungan selain dosa-dosa. Maka jin-jin yang dimintai perlindungan tersebut tidak menambah melainkan dosa-dosa. Bab termasuk syirik berlindung kepada selain Allah. Isti'adah tuh maknanya tuh yaitu ma'adan dan malja'an, meminta penjagaan, meminta keselamatan, meminta perlindungan. Hanya Allah lah yang mampu memberikan perlindungan, memberikan penjagaan, keselamatan. Sedangkan selain Allah tidak ada yang bisa memberikan perlindungan, penjagaan, keselamatan. Jangankan untuk yang lain, untuk dirinya sendiri saja tidak bisa memberikan, menjamin keselamatan. Maka untuk wilayah-wilayah yang khariqul adat, yang di luar kemampuan akal, untuk urusan gaib, itu minta perlindungan, minta penjagaan, minta keselamatan yang manusia tidak mampu memberinya, dihukumi dengan syirik. Berbeda dengan minta bantuan, minta keselamatan kepada manusia yang memang ada kemampuan untuk memberikan, membantu, memberikan keselamatan, seperti berobat ke dokter, pergi ke dokter, minta bantuan, itu mah tidak syirik. Ini mah tuh orang-orang jahiliyah digambarkan di surah Al-Jin ayat ke-6, ada beberapa orang laki-laki dari manusia yang
ya'udzuuna yang meminta perlindungan. Tuh, minta dijaga, minta diselamatkan dirinya, keluarganya, hartanya. Tuh, ketika mampir, ketika transit kita di suatu tempat, ketika mereka melakukan perjalanan singgah di suatu tempat, mereka mengkhawatirkan terjadi sesuatu yang menimpa diri, keluarga, atau harta kekayaan. Mereka mengatakan na'udzu atau a'udzu bisayyidi hadzal wadi, kami berlindung, minta penjagaan, minta keselamatan dari penguasa lembah ini atau penguasa tempat ini. Maka Islam, ajaran Islam meluruskan keyakinan itu. Kemudian Rasulullah memberikan ganti, bukan meminta perlindungan kepada penguasa lembah ini, tapi mintalah perlindungan kepada Allah. Karena meminta perlindungan kepada selain Allah termasuk syirik. Maka Rasulullah mengajarkan sebuah doa sebagai pengganti kebiasaan orang-orang jahiliyah tadi. Na'udzu bi sayyidi hadzal wadi. Rasul mengajarkan doa apabila kita sedang bepergian, kemudian singgah di suatu tempat, kita tidak tahu keadaan tempat tersebut. Maka Rasul mengajarkan doa a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Pendek, bagus. Tapi dah can apa sing goreng seudon. Bapak Ibu suka kalau bepergian suka singgah. Kalau di kita mah di rest area, misalnya kami di tol di rest area, atau pokoknya mah singgah di suatu tempat. Pak, Bu, sok singgah, sok ngadoan. Para data can apa luangan. Nya ayeuna mah Bapak Ibu terus sing beuring diajarkeun doa singgah di suatu tempat. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari keburukan makhluk yang telah Engkau ciptakan. Kan kita tidak tahu di tempat itu apakah keburukan itu dari ad-dawab, dari binatang melata, si ayah orai, si ayah kalajengking, atau dari binatang buas, atau dari manusia. Di rest area mah moal ayah orai, moal kalajengking. Manusia yang berniat tidak baik, atau jin. Dan jin mah di kota ayah, di mana lagi ayah jin mah. Jin mah cenah dinu harieum, dinu canggih jin mah aya. Ayeuna lagi ayah jin mah di dieu di masjid. Eta paeuna ibu ayah jin mah. Nu di masjid mah jin bager. Di surah Al-A'raf ayat ke-27, mereka melihat kamu
tapi kamu tidak bisa melihat mereka. Jin mah tuh ninggal ka urang mah teu ninggal ka jin. Nah hanya ari jin ninggal ka urang, ari urang teu ninggal. Kalau manusia diberi kemampuan melihat jin, moal betah hirup, moal tenang hirup, sieun jin. Makanya karena tidak diberi kemampuan, jadi we hirup tenang orang tanya. Tapi lamun kaitu kadieu ninggal jin, sarieun. Karena pangkasepna jin teh panggoreng patutna manusia cenah. Ari jin eta nu kan apa? Tenang. Kumaha Bu? Menjek sana. Oh di Cihamplas ngarantung ya. Di surah Al-A'raf ayat 27. Innahu huwa wa qabiluhu yarakum min haitsu la tarawnahu. Sesungguhnya dia dan bala tentaranya melihat kamu sedang kamu tidak bisa melihat mereka. Kemudian di surah Al-Jin ayat 26-nya. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasulih. Allah yang Maha tahu perkara gaib. Allah tidak akan memperlihatkan kegoibannya kepada seorang pun kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Titik, tanpa ada tambahan dan ajengan. Dan orang pintar dan anak indigo tidak ada. Yang oleh Allah diberi kemampuan untuk bisa mengetahui yang gaib itu hanya Rasul yang diridhoi. Rasul yang diridhoinya pun tertentu. Seperti Rasul siapa itu yang menguasai jin? Nabi Sulaiman. Jadi bala tentaranya Rasulullah sendiri hanya beberapa kali tuh bertemu dengan jin. Tidak menguasai, hanya beberapa kali didatangi oleh jin. Ketika beliau pulang dari Taif, ketika dilempari oleh orang Taif, beliau kan beristirahat dulu sepulang dari Taif di sebuah tempat, kemudian sholat malam didatangi oleh jin yang mau yang mendengarkan bacaan Quran yang dibaca oleh Rasul. Nah, Rasulullah satu malam sedang sholat malam, datang jin Ifrit. Ada duka nama, duka marga kan? Ifrit, jin Ifrit. Pernah Bapak ngadangu, Ibu jin Ifrit? Jin naon deh nu pernah ngadangu? Pak, jin Ifrit, jin naon deh? Jin Toman, Jin Danjun mah film. Nanti ada yang suka mengganggu wudhu, itu namanya yang suka mewaswaskan wudhu. Inna fil wudhu'i syaitonun yuqalu lahu walahan. Setan, jin walahan yang suka mengganggu wudhu. Yang suka mengganggu sholat ada namanya. Rasul sedang sholat malam didatangi jin Ifrit mau mengganggu sholat Rasul. Tapi oleh Allah Rasul diberi pertolongan, diberi kekuatan. Setelah selesai sholat oleh Rasul
ditangkap jin ifrit itu. Kemudian oleh Rasul diikat di salah satu tiang masjid Nabawi, mau diperlihatkan kepada para sahabat. Tapi Rasul keburu ingat kepada doa Nabi Sulaiman. Rabbi habli mulkan layan bagi li ahadin ba'di. Tuhanku, berikan kepadaku kemampuan yang tidak diberikan kepada yang lain selain aku. Maka Rasulullah melepaskan jin ifrit tersebut, mengurungkan niat memperlihatkan jin ifrit kepada para sahabat karena keburu ingat kepada doa Nabi Sulaiman yang ada di Quran surat Sad ayat 88. Rabbi habli mulkan layan bagi li ahadin ba'di. Tuhanku, berikan kepadaku kekuasaan, kemampuan yang tidak layak bagi seorang pun setelah aku. Jadi Nabi teh tadi nama tuh pada memperlihatkan tahiyya jin ifrit teh. Para sahabat nanti kalau sholat subuh. Tapi Nabi keburu ingat kepada perkataan Nabi Sulaiman. Maka Nabi melepaskan jin ifrit tersebut dan subuh disampaikan kepada para sahabat, ngadongeng kepada para sahabat, tadi malam aku didatangi jin ifrit. Dia datang untuk mengganggu sholatku, tapi Allah menolongku, menguatkan sholatku, lalu aku tangkap dan aku ikat di salah satu tiang masjid. Berarti jin gedenya, Pak, gede. Asup mual karena botol, mual ditangkap, diikat di tiang masjid, berarti gede. Tapi ada di film diasupkan karena botol ini. Waduh, kamu pendangkalan akidah, hati-hati. Ada geringnya dulu mah pemburu hantunya, acara TV teh. Pemburu, hati-hati, itu pendangkalan akidah. Pendangkalan akidah. Tuh. Urusan gaib, jin itu termasuk makhluk gaib. Urusan gaib tidak boleh tuh kita berbicara selebih dari yang diterangkan oleh Nabi. Karena hanya Nabi tadi yang diberi ilmunya oleh Allah. Itu dalilnya tadi Quran surah Al-Jin ayat 26. Surah Al-Jin ayat 26. Allah yang maha tahu perkara gaib. Alimul ghaibi. Fala yudhiru ala ghaibi. Allah tidak akan memperlihatkan kegaibannya ahadan kepada seorang pun illa kecuali manir tadomir rasulin, orang yang diridhoi tapi dari Rasul. Jadi kalau ada orang yang mengaku bisa melihat jin, tinggal taros ke Bapak. Kalau ada pilih di dia di Masjid Al-Muhajirin loh, ayeuna ngaku tiasa ningali jin. Saat sembeuring rek naros, ari Bapak Rasul bukan? Bapak Rasul bukan? Bukan. Ya sudah, kalau bukan Rasul, saya tidak percaya. Karena Quran mengatakan kecuali orang yang diridhoi dari Rasul. Jadi kalau ada yang ngaku bisa melihat jin, taros orang tanya, Bapak Rasul bukan? Bukan. Ya sudah, kalau bukan, saya tidak percaya. Iya, saya Rasul, komo gitu mah. Ngaku Rasul, Dajjal, berarti Dajjal. Kan yang ngaku Nabi itu Dajjal. Dajjal Sugro,
nanti yang ngaku Tuhan Dajjal Kubro. Jadi Dajjal ada dua, ada Dajjal Sugro, ada Dajjal Kubro. Dajjal Sugro mah yang ngaku Nabi. Dajjal Kubro yang ngaku Tuhan. Nanti di akhir zaman bakal aya deui Dajjal Kubro. Dulu Fir'aun ngaku Tuhan teh Dajjal Kubro. Zaman Nabi Ibrahim, Namrud, Dajjal Kubro. Di akhir zaman bakal aya Dajjal yang ngaku Tuhan. Jadi kalau ada ustadz, ajengan kiai nu ngaku melihat jin, tinggal ditaruh saya. Rasul bukannya sudah kalau bukan. Terus aya anak kecil bisa melihat jin, cek saha. Ada anak indigo, sim goreng mah teu percaya ya anak indigo. Kan cenah anak mah teu bohong, cek saha anak tara bohong. Anak bisa melihat yang gaib itu ujian bagi orang tuanya. Cik percaya itu harus diluruskan oleh kita. Itu halusinasi, gangguan, pikirannya terganggu. Setan mengganggu kita melalui anak bisa. Jadi teu aya anak indigo dina Islam. Nu tahu perkara gaib. Namun dalilnya mun Quran surah Al-Jin ayat 26 tadi sareng surah Al-A'raf ayat 27. Sudah, Bapak Ibu pada percaya ke Quran, pada percaya ke omongan manusia. Makanya urusan gaib kenapa tidak diberitahukan kepada manusia selain Rasul? Kalau Rasul mah dijamin tidak akan bohong. Rasul mah maksum. Kalau manusia mah teu dijamin teu bohong. Maknya cenah ustaz bohong, teu mainnya. Ajengan bohong, banyak teu mainnya. Kiai bohong. Paling taros tadi saya melihat jin paling tadi Pak calanana gitu. Naonna itu. Abi ningali jin naonna calanana nya abdi ge sering mun ngaliwat ka Cihamplas magarantung jin. Waranian da orang Cihamplas. Eta mah calana jin, calana. Nah, yang ngaku-ngaku bisa melihat yang gaib itu disebut kahinun. Kahin teh dukun. Di dukun teh ngaku-ngaku bisa mengetahui yang gaib. Mengetahui teu mengetahui ngan ngaku-ngaku mengetahui. Jadi salah nu percaya. Kalau ada dukun mengatakan bisa mengetahui gaib, kita percaya, salah kita. Kenapa percaya? Sementara Quran sudah begitu jelas di dua ayat tadi, di Al-A'raf 27 sareng di Al-Jin ayat 26. Kalau kita tuh kan jin bisa melihat kita, nanti ada ajaran kalau kita masuk kamar mandi, mau mandi, baca bismillah, maka jin tidak bisa melihat aurat kita. Kalau masuk kamar mandi, mau mandi, baca bismillah. Bismillah unggul, bismillah. Kalau mau BAB, buang air besar, tamat bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal hubuthi wal khobais. Doa masuk kamar mandi apa? Upami pada BAB atau Allahumma inni a'udzubika minal hubuthi wal khobais. Kalau masuk kamar mandi mau mandi mah terkedah tidak usah baca Allahumma inni a'udzubika minal hubuthi wal khobais, bacana bismillah saja. Bismillah saja. Maka tuh penghalang sutra antara penglihatan jin
dengan aurat kita adalah bismillah. Bismillah kan jadi sutra. Penglihatan jin terhalang oleh bismillah, tidak bisa melihat aurat kita. Kalau tidak baca bismillah, nah jin nempun ke aurat ibu. Cek ibu teh, bae we cenah sodako ka jin. Jadi bismillah teh jadi sutra teu katinggalan. Nu asalna dia dan kabilahnya melihat kamu, tapi kamu tidak bisa melihat mereka. Kalau baca bismillah masuk kamar mandi dan kita buka baju mau mandi, jin tidak bisa melihat aurat kita, dihalangan ku bismillah. Tembok dihalangan ku panto, jin bisa masuk walaupun dikunci panto. Di bismillahan mati bisa masuk. Termasuk kalau kita masuk rumah, Bapak Ibu. Idza dakhala rajulu baitahu pada karallaha inda duhulihi, apabila seseorang masuk rumah kemudian menyebut nama Allah ketika masuknya, maka setan dari bangsa jin tidak bisa masuk. Rasulullah berpesan, tutup pintu rumah dengan membaca bismillah, maka setan dari bangsa jin tidak bisa masuk rumah yang ketika nutup pintu dibacakan bismillah, disebut nama Allah. Doa masuk rumah dasar arapalnya di betapa nu apalnya doa keluarnya, doa keluar rumah mah arapal bismillah tawakkaltu 'ala Allah la wala quwwata illa billah. Ari masuknya kan namanya keluar masuk heula. Masuknya Allahumma inni as'aluka khairal maulaji wa khairal makhraji bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Dengan menyebut nama Allah aku masuk. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kebaikan kepadamu tempat masuk dan meminta kebaikan kepadamu tempat keluar. Kan pintu dan tempat masuk keluar. Minta kepada Allah kebaikannya. Allahumma inni as'aluka. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan tempat masuk dan kebaikan tempat keluar. Dengan menyebut nama Allah kami masuk, dan dengan menyebut nama Allah kami keluar. Jadi Bapak Ibu kalau masuk rumah adabnya kaki yang kanan masuk, buka pintu, kaki yang kanan melangkah, baca doa yang barusan. Setelah berdoa baru ucapkan salam. Jadi ngadoa heula terus salam. Begitu masuk ke pintu, Allahumma inni as'aluka khairal maulaji wa khairal makhraji bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Assalamualaikum. Walaupun di rumah tidak ada siapa-siapa. Jadi ngadoa heula apabila seseorang masuk rumahnya kemudian menyebut nama Allah ketika masuknya, setan tidak bisa masuk. Kalau tengah doa setan asup. Jadi ikut di rumah kita, mau makan tuh baca bismillah, atau saya teman rumah itu dihuni ku setan. Setan dari bangsa jin. Makanya pantas itu penghuni rumahnya jauh dari ketaatan kepada Allah. Datarannya darohnya. Makanya jangan menyepelekan doa. Nah, jadi urusan gaib itu tidak boleh kita berbicara tanpa dalil Quran maupun hadis. Nah, orang-orang Arab jahiliyah tadi
Tuh, kalau bepergian singgah di suatu lembah, mereka takut tuh keburukan menimpa dirinya, menimpa keluarganya, menimpa barang bawaannya. Mereka pokoknya ngadoa, na'udzu bisayyidi hadzal wali. Kami berlindung kepada Tuan penguasa lembah ini. Oleh ajaran Islam diluruskan, itu termasuk syirik. Hendaklah berdoa kepada Allah, a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Di Google ayat doa singgah di suatu tempat. Pasang dapat disam cari jadi sergen. Kada apa? Pan sok angkat-angkatan dapat itu. Sok nyaraba apa? Nyaraba. Walaupun masih di dalam kota, dan itu disarankan bagi dari hadis itu difikirkan, dianjurkan bagi setiap manusia untuk mengingat Allah di tiap waktu dan di tiap tempat. Jadi dianjurkan bagi manusia untuk selalu mengingat Allah di setiap waktu dan di setiap tempat. Meminta kepada Allah keselamatan, meminta perlindungan, penjagaan di setiap waktu, di setiap tempat. Jangan hanya di tempat yang disinyalir tempat siga tadi lembah angker. Walaupun di tempat taat, kan Bapak Ibu kalau kita bepergian tuh kadang singgah tuh di tempat yang menurut kita aman lah moal ayana naon, tetap harus baca doa yang tadi. Siapa tahu cek saha aman. Yang anggap kita aman justru teu aman. Jadi kita tidak hati-hati dan dianggap aman. Ari dinu dianggap teu aman, hati-hati. Bu, kalau ibu di stasiun, ibu sendirian di stasiun, sedang nunggu misalnya, ada orang yang menghampiri, misalnya rambut dicepak, ditato, bajunya straight, di jeans, di sepatu janggung, kacamata hidung, ibu curiga mah. Makanya kantong buru-buru di kadepan ditangkep. Curiga yang melihat penampilan. Tapi nu datangnya di kopea, di gamis, curiga mah. Jadi ibu teh hati-hati, kantong teh antep ada iman Habib iman ya. Di gamis mana tuh, di kopea bodas juga, atau di kampret gitu punya, di baju koko, di kopea ustad. Misalnya duduk di kursi dekat ibu, tadi mah karena yang duduk teh di kacamata hidung, rambut cepat ditato, buru-buru kantong dari kapayungan ditangkep, aman. Lantaran datang nanti di kopea, ayo mah ustad, ibu kantong teh anger we di diantep. Padahal hilang eusina. Da hati-hati. Tah di setiap keadaan, di setiap tempat harus berlindung kepada Allah. Jadi dimanapun kita singgah, walaupun singgahnya di masjid, singgah di masjid, begitu Bapak ada masjid ya, singgah di masjid, mau sholat, begitu parkirkan kendaraan, berhenti langsung minta kepada Allah perlindungan. A'udzu
bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Parkirkeun motor, parkirkeun kendaraan, nitipkeun ka Allah. Nitipkeun ka tukang parkir, mangga tukang parkir. Tapi nu bisa nyalametkeun mah hanya Allah. Tukang parkir juga ada lengahnya. Nu moal lengah mah Allah. Nya parkirna sakedik, mun parkirna banyakan. Tukang parkir mah lieureun, Allah mah moal lieur. Untuk memberi keselamatan. Jadi yang pokok kepada Allah titipkan tuh dengan doa tadi. Kita minta penjagaan, minta keselamatan kepada Allah dari keburukan yang dikhawatirkan menimpa diri, menimpa keluarga, menimpa harta kekayaan. Misalnya tadi motor, mobil, ngadoa ke Allah tuh. Dengan ikhtiar manusiawi, kalau motor kunci ganda misalnya, tuh ikhtiar, jangan kan tos dititipkeun ka Allah teu dikunci. Eta mah ngabujangkeun. Nah, doa yang tadi itu diajarkan oleh Rasul pengganti tuh kebiasaan orang jahiliyah yang berkata na'udzu bisayyidi hadal wadi, kami berlindung kepada tuan penguasa lembah ini. Nah, berkat penguasa lembah, jin maksudnya, jin yang dimintai perlindungan tidak bisa melindungi kita. Makanya yang ada adalah namahan dosa. Kalaka dosa we nu puguh mah dilindungi moal ku jin teh. Boro-boro ngalindungi urang, manehna oge lindungannya butuh perlindungan sama. Di kita ya, dulu mah masih adanya yang gitu. Kalau lewat ke sebuah tempat yang dianggap bersah, iya, sok punten kanu ngageugeuh di dieu nya. Itu Bapak ngalaman teh, Bu, Pak, punten kanu ngageugeuh di dieu. Kalau lewat ke tempat anu geuman, itu ku ajengan diajarkeun baca ayat kursi. Simkuring mah apal ayat kursi ti bubudak. Zaman ngaji di mama ajengan, mun ngaliwat cenah kanu ieu baca teh bari lumpat. Allah teh sieun teh. Baca ayat kursi teh bari lumpat. Tuh. Atau ada orang yang di atas pintu rumah ada kaligrafi ayat kursi. Jangan naon tah supaya jin teu bisa asup, ceuk saha jin teu bisa asup. Jin apaleun ayat kursi, apaleun. Teu cukup digantungkeun, urang nu kudu macana, bukan wakilan we cenah teu kaligrafi. Anger asup jinna teu kaligrafi penangkal. Syirik hukumnya menempelkan bacaan Quran di pintu kalau diyakini itu untuk menolak bala. Kalau sekedar hiasan mamang, hiasan, bet hiasan di lawang pantau, hiasan mah di ruang tamu, tong di lawang pantau berarti yang di lawang pantau mah itu ada mitos, ada keyakinan lain. Makanya hati-hati itu, syirik termasuk. Jadi hati-hati, syirik mah kan kaitannya dengan keselamatan kita nanti di akhirat. Siapa yang mati dalam keadaan syirik pasti masuk neraka. Sanksinya berat, neraka. Maka tuh doa yang tadi itu singgah dimanapun kita, ayo nama Bapak Ibu tong hilangkan. Begitu masuk ke area tersebut langsung emut ke Allah. A'udzu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna
dari kejahatan makhluk yang telah engkau ciptakan, min syarri dari kejahatan keburukan ma khalaqa makhluk yang telah engkau ciptakan. Sahawe mau dawab binatang langka bisa aya orai kala jengking sireu, bisa aya binatang buas atau manusia atau jin. Justru dengan membaca itu dijamin, ada jaminannya. Tidak akan ada yang bisa membahayakan dia sesuatu pun sampai dia keluar dari tempat tersebut. Jaminannya. Lam yadur rohu syai'un hatta yartahila min manzilihi dari. Kalau baca doa itu dijamin tidak ada yang bisa membahayakan dirinya sesuatu pun sampai dia keluar dari tempat tersebut. Dijamin aman, diri aman, keluarga aman, harta kekayaan aman. Nitipkeun ka jin mah teu dijamin aman, teu bisa ngajaga jin oge. Cek jin teh ngeunah wae jeung nitip minta kasabau ge henteu. Walaupun kami berlindung kepada Tuhan penguasa tempat ini, cek jin teu bisa, kita bisa ngalindungi. Jadi termasuk syirik tah. Nya kapunggeurna gitu kalau lewat ke yang geuman kudu maca ayat kursi. Kitu keur budak sabeureum lompat maca ayat kursi teh. Tasieun ngaliwat ka rungkun, ngaliwat ka tanggal jeunjing. Ayeuna mah teu araya di kota nu jahatna manusia. Maka termasuk kita kalau mau tidur kan doa kalau nitip-nitipkeun. Jadi jangan menyepelekan doa, Bapak Ibu. Tah mangga doa nu nembe aos jadi apal geula untung pendek tak pendek untung nanti. A'udzu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Sada ditutup mangga sim kuring sakali, Bapak Ibu sakali doa nu nembe. A'udzu bi kalimatillahi tammah. Mangga. Min syarri ma khalaq. Sareng sakantenankeun. A'udzu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari keburukan atau kejahatan makhluk yang telah Engkau ciptakan. Sambil ngadoa teh bari Bapak Ibu terang paham maksud ngaos doa ieu teh ka Allah urang teh nyuhunkeun penjagaan, perlindungan, keamanan, keselamatan. Jaminannya dijamin tidak akan ada yang bisa memadaratkan dirinya sesuatu pun sampai ia meninggalkan tempat tersebut. Mangga nu teu can hafal wilujeng ngapalkeun da pasang disarkeun doana. Tos hafal dinten ayeuna mangga ngarek angkat. Tinggal heula we teu naon. Begitu singgah teh dina HP namanya gampilna tak gampilna ayeuna aya HP manfaatkeun tuh doa singgah di suatu tempat dan canapa begitu singgah buka heula we tah buka bios diaos heula we kayak lami-lami ge apal Bapak Ibu sering lami-lami ge apal gitu. Walaupun di dalam kota bepergiannya enggak nunamina kejahatan keburukan tuh di luar kota, di dalam kota, tidak dekat, tidak jauh, keluar rumah wae mencatat biasa jadi
kalau kita tidak berlindung kepada Allah. Makanya jangan melepaskan diri dari meminta pertolongan perlindungan kepada Allah. Hadirin ikhwata iman Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Muhajirin rahimahumullah, untuk materi murojaah, materi kajian ulang atau sharing ilmu, mungkin dari saya dicukupkan sekian dulu. Mudah-mudahan sedikit jadi tambahan ilmu sareng mangga wilujeng ngapalkeun tos apa insyaallah diamalkeun. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.